Wa minan nasi, dan di antara manusia. Ya, berarti tidak semua manusia ya. Wa minan nasi, dan di antara manusia, may yu'jibuka, ada orang yang menakjubkan engkau. Qauluhu fil hayatid dunya, perkataannya dalam urusan dunia. Wa yushidullaha ala ma fi qalbihi, dan dia menyaksikan Allah ala ma fi qalbihi, atas apa-apa yang di dalam hatinya. Wa huwa aladul hisam, dan dia itu keras permusuhannya. Nah, ayat ini kalau diterjemahkan secara harfiah belum mengena, agak susah dipahami. Ya karena bahasa Al-Qur'an itu kadang-kadang memakai bahasa idiom. Dia itu ungkapan yang artinya kalau secara harfiah belum nangkap. Ruwiya an Ahnas bin Suraik atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika Anas bin Suraik itu datang menghadap Nabi. Anas bin Suraik itu dia pura-pura masuk Islam. Ya, datang kepada Nabi, wajahnya ganteng, bahasanya meyakinkan, pakai atribut-atribut Islam. Sehingga hampir saja Nabi mempercayainya. Saking ucapannya, tutur katanya menakjubkan. Ya, nah itu dah. May yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunia, dia menakjubkan engkau wahai Muhammad. Engkau di sini adalah Muhammad. Dari kata ajaba, ajaib, takjub, ya kan? Jadi bahasanya menakjubkan, Pak. Penampilannya keren, muslim gitu ya, muslim banget, pakai atribut muslim, bahasanya meyakinkan gitu. Padahal dia orang munafik. Ya. Hampir saja Rasul pun mempercayainya gitu. Wa yushidullaha ala ma fi qalbihi, maksudnya dia bersumpah, ya Rasulullah, demi Allah saya cinta kepada Rasul, demi Allah saya cinta kepada Allah. Maka juga ini hikmahnya jangan mudah untuk mempercayai. Wa huwa aladul hisam, padahal di dalam hatinya musuh sangat besar. Aladu itu sangat, hisam permusuhan. Padahal di dalam hatinya ada permusuhan yang besar kepada Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia pura-pura aja mengatasnamakan Allah tuh. Wa yushidullaha ala ma fi qalbihi. Akar katanya asyhada. Ya Pak Haji ya? Yusidu akar katanya syahada. Karena ada apa tuh? Masih ingat nggak? Yusidu harokatnya apa? Doma, sukun, kasroh. Berarti DSK. Kalau DSK apa bro? 30 hamzah. Bukan syahadat tapi asyhada. Kalau syahada bersaksi, kalau asyhada menyaksikan. Jadi wa yusidullaha ala ma fi qalbihi, dia mengaku-ngaku Allah menyaksikan tuh bahwa hatinya jujur gitu. Padahal sebenarnya dia itu munafik. Wa huwa aladul hisam. Nah, ini karakteristik orang munafik. Jadi kalau hari ini ada yang berpenampilan necis, bicara masalah ini itu ya terlena gitu ya. Ya kalau benar ikuti, kalau salah jangan diikuti, itu ya. Begitu. Itu namanya apa? Siapa? Al-Ahnas bin Suraik. Al-Ahnas bin Suraik itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ayat ini turun dijelaskan oleh Syekh Ali As-Subuni. Wa qad nazzalat fil Ahnas, ayat ini diturunkan sungguh ketika di zaman sahabat yang berpura-pura padahal dia munafik. Walakinnaha amma fi kulli munafikin. Nah, akan tetapi ayat ini berlaku untuk semua, bukan hanya untuk Ahnas. Jadi ayat ini diambil pelajaran untuk semua orang-orang yang munafik. Memang karakteristiknya seperti itu. Seperti Ahnas Syuraik itu maksudnya. Yaqulu bi lisanihi
Mereka berkata dengan lisannya, ma laisa fi qalbihi, tapi berbeda dengan apa yang ada di hatinya. Gitu punya. Itu karakteristik orang munafik. Itu yang jadi bukan Abdullah bin Ubay saja ternyata tokoh munafik. Al-Akhnas Asy-Syuraik juga itu termasuk tokoh munafik yang besar. Nah, gitu ya. Wa idza tawalla sa'a, dan apabila dia berpaling ya atau keluar ya, sa'a berjalan fil ardi di bumi, diyufsida fiha menghancurkan di dalamnya, wa yukhlikal harsa berbuat liyufsida dia berbuat kerusakan, wa yukhlikal hars dan menghancurkan tanaman, wan nasl binatang ternak. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi Allah buka tipu daya Al-Akhnas Syuraik. Sepulangnya menghadap Rasulullah, sifat aslinya Allah buka. Jadi ketika dia melintas tanaman orang-orang beriman, dia hancurkan, dia bakar itu. Kemudian binatang-binatangnya dia sembelih. Ketahuanlah sama masyarakat waktu itu, oh dia memang ternyata waktu menghadap Rasulullah itu hanya pura-pura, ternyata kelakuan aslinya begini nih. Nah gitu, Allah bukakan. Itu latar belakangnya ayat ini. Wa idza tawallasa fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Nah gitu. Tapi kemudian ayat ini memberikan pelajaran penting gitu. Itu kan ayat itu turun sebab-sebabnya. Tapi kemudian memberi pelajaran penting bahwa orang munafik itu akan berbuat kerusakan. Kerusakan di sini adalah maksiat. Di antaranya adalah ada yang menafsirkan harsa wa nasr itu merusan dari ayat ini adalah secara sekarang ini wa nasr itu adalah perempuan. Perempuannya dirusak, Bu. Makanya dikuasai, dirusak. Ekonominya dikuasai. Kemudian wa nasr itu perempuannya dirusak. Karena kalau perempuan sudah rusak, maka rusak generasinya. Nah, gitu Bu ya. Itu harsa wan nasl. Karena an-nasl di sini dijelaskan. An-nasl ini adalah al-durriyah atau al-walad. Jadi an-nasl juga disebut durriyah atau al-walad atau anak. Wa aslihi, aslinya secara bahasa nasl ini adalah khuruz bisari'atil wa minhu, keluar dengan cepat. Itu, keluar dengan cepat ya. Nasl itu Bu ya. Keluar dengan cepat ya. Coba sekarang lihat Bu ya. Perempuan-perempuan berjilbab tapi joget-joget sudah dianggap biasa. Itu udah dirusak. Kalau perempuannya rusak, ya anaknya juga nggak jauh. Bukan nggak boleh hiburan mah Bu Aisyah di rumahnya silakan. Tapi kalau di luar itu ada aturannya. Karena perempuan itu, aurat perempuan itu bukan hanya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan ya. Yang pakai cadar ya monggo. Tapi suara, jalan, lenggokan itu menjadi aurat ketika berlebihan. Jalan kayak suara mengundang nggak boleh. Nah, suara di itu nggak boleh. Tapi kalau suara apa adanya ya nggak apa-apa. Minyak wangi itu. Jadi orang memandang aurat itu ya itu yang dipahami pakai jilbab. Yang penting pakai jilbab. Padahal bagi wanita suara, jalan itu bisa menjadi aurat kalau memancing, mengundang begitu. Karena wanita itu makhluk istimewa kan ya, Pak Bro ya? Iya, makhluk istimewa. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tentunya tidak menyukai orang-orang yang fasad, yang rusak, berbuat maksiat maksudnya. Dalam hal ini berkenaan dengan orang-orang yang seperti Al-Akhnas Syuraik, merusak dan berbuat kerusakan. Karena di zaman dulu kan munafik itu orang Islam, punya hati munafik, tapi
Kalau kembali ke zaman dulu sih sebetulnya bukan hanya orang Islam, tapi sebetulnya mereka pura-pura aja, terutama orang Yahudi. Kalau orang kafir Quraisy, dia memang terang-terangan memusuhi. Itu lebih enak gitu kan, musuhnya jelas. Tapi kalau orang Yahudi, dia suka berpura-pura mualaf gitu zaman dulu. Di ayat ini ditujukan bukan hanya murni orang Islam ada sifat munafik, memang ada. Tapi kalau kembali ke zaman dulu, itu banyak orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Kan tinggal syahadat masuk Islam. Secara dohir kalau udah sudah bersyahadat berarti dihukumi Muslim. Nah, setelah dia dihukumi Muslim, dia semena-mena gitu menggunakan itu. Seperti Ahnas Surai. Seperti itu, Bu ya. Kita lanjut ayat berapa, Bu? 206 ya. Wa idza, dan apabila kila dikatakan, nanti kalau akal katanya mau ditanyakan, tanyakan aja ya. Yang asing gitu ya. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ini kata kerja perintah, ittaqi. Akar katanya waqo, sama dengan takwa. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Akhadathul izzatu bil ism. Maka kalau arti harfiahnya, dia dibawanya lah kesombongan dengan dosa, gitu kalau secara harfiah ya. Wa hasbuhu jahannam, lalu maka cukuplah baginya jahanam. Nya ini ya kembali ke sana, ke orang munafik. Wala bi'sal mihad, wala ini sungguh taukid ya, bukan huruf jar tapi taukid. Wala bi'sal mihad, dan sungguh seburuk-buruknya mihad ya, jahanam itu seburuk-buruknya tempat jahanam, itu arti harfiah. Jadi kita begitu dinasihatkan suruh bertakwa, malah dia langsung berdoa. Betul, bertakwa lah. Jadi karakter orang munafik itu kalau dinasehati ya, itakil itu nasihat ya, dinasehati agar baik, agar apa, akhadathul izzatu bil ismi. Jadi maksudnya di sini adalah akhadat kan membawanya izzah itu kebesarannya, kesombongannya ya, bil ismi kepada dosa. Jadi kesombongannya, keangkuhannya justru ketika dinasehati membawa dia berbuat dosa, bukan berhenti, Bu, gitu. Jadi ngajakeun, orang Sunda tuh ngajakeun, apa ya di sini? Nah, disengajain. Jadi semakin dinasehati semakin kesombongannya itu ya, kesombongan jahiliyah maksudnya kesombongan jahiliyahnya itu muncul, sehingga dia menghantar dia fa'audathu gitu, membawanya dia berbuat dosa-dosa yang lainnya lagi. Itu karakter munafik. Tapi kalau orang beriman sebaliknya, dia menerima nasihat. Itu karakter orang beriman ya. Siapapun kita ya harus menerima nasihat, sekalipun ustadz, kiai, ya kalau ada salah harus menerima nasihat. Fahasbuhu jahannam, maka cukuplah bagi dia jahannam. Nah, ini Allah ancam dengan jahannam, Bu ya. Jadi kalau orang seperti itu maka diancam jahannam. Cukuplah jahannam. Kalau haji mabrur ya, kalau haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Kalau orang munafik tidak ada tempat yang layak kecuali jahanam. Naudzubillahi min dzalik.